selamat pagi anak-anak terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Saya yakin kalian masih setia dan semangat beribadah kepada Tuhan di rumah kalian masing-masing. Hari ini kalian bersama Lause Cintia mengikuti ibadah online sekolah minggu tanggal 2 Mei 2021. Walau kita tidak bertatap muka, Lause percaya kalian sudah tertib, udah mandi, sudah wangi, udah berpakaian rapi, udah sarapan, dan bawa Alkitab juga, kotak persembahan dan uang persembahan ya. Mari kita sekarang menyiapkan hati kita sama-sama untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Atas kebaikan-Mu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih seperti yang lagu kami baru nyanyikan, tiada henti kasih setiamu kepada kami, kebaikan-Mu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau masih mengizinkan kami mengikuti ibadah online. Biarlah kami anak-anak tahu bagaimana mengasihi-Mu, dan kami mau belajar hari ini Tuhan, bagaimana Engkau mau kami anak-anak-Mu mengasihi sesama kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa senantiasa setia kepada-Mu, dan kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu walaupun kami dalam keadaan tidak bisa bertatap muka, tapi kami mau menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini, tapi biarlah waktu yang singkat ini kami benar-benar berikan hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga menyiapkan pikiran hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu setiap hari, setiap pagi, setiap siang, sore, dan malam hari. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah melewati 4 bulan di tahun 2021 ini. Dan tema besar kita apa ya mulai bulan April? Ya benar sekali, kasih atau love ya. Satu kata yang paling sering kita dengar, dan hari ini kita memberi dengan tulus ya. Kita mau belajar bagaimana kita memberikan dengan tulus, ada satu bentuk kasih ya. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan ayo, ayo, ayo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa.
terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kenapa ya kita harus mengasihi? Kenapa Tuhan senang melihat kita saling mengasihi? Betul sekali, karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan mau kita juga mengasihi sesama kita ya. Yuk, kita mau ajak kalian menyanyikan lagu Jesus Love Me This I Know ya. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Kalian pasti bisa ya lagu ini. Lagu ini sudah lagu yang lama dan Lause sudah menyanyikan sejak Lause sekolah minggu loh. Ini lagu favorit Lause ya. Ayo kita masih berdiri lagi, kita akan menyanyi lagu ini dengan gerakan. Oke? Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus I 我知道，因有圣经告诉我，放小孩子主模样，我是软弱主刚强。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。Nah, anak-anak pasti ngerti ya lagu yang barusan kita nyanyikan itu Jesus Love Me This I Know. Betapa Tuhan mengasihi kita walaupun kita anak-anak masih kecil dan lemah. Kita sudah tahu Tuhan sayang sama kita ya, dan langsung yakin kalian semua juga mengasihi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meresponi kasih kita kepada Tuhan? Salah satunya adalah kasihilah sesamamu. Ingat, itu adalah hukum Tuhan ya. Setelah kita yang utama mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Kasihilah Sesamamu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu
mengganggu. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan Lause yang mau sharing tentang seorang yang ada di Alkitab yang memberi contoh bagaimana mengasihi dan memberikan dengan tulus, ya. Mari kita siapkan hati, kita menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo semua, ketemu lagi dengan Lause Aban. Kayaknya udah lama banget ya nggak ketemu dengan Lause Aban ya. Ada beberapa kali Lause sudah dapat giliran untuk rekaman, tapi karena satu dan dua hal kondisi Lause tidak bisa. Jadi akhirnya Lause digantikan. Minggu ini Lause sudah bisa kembali bercerita untuk adik-adik semua. Dan Lause harapkan semuanya dalam kondisi sehat. Dan Lause denger nih, Koko dengan Cici yang kelas 6 SD sepertinya udah selesai nih ujian sekolahnya. Jadi kayaknya mungkin sudah rasanya plong, udah tenang. Tapi tetap ingat bahwa walaupun kalian udah sekolah, udah ujian sekolah, udah selesai dan sebagainya, kalian tetap harus ibadah. Dan minggu ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, dan Lause akan pimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk kami dapat kembali mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, persiapkan semuanya ya Tuhan, hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami siap untuk duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Aduh. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Aduh. Ada apa Lause? Pas kebetulan Pak Iwan, aduh ini pusing banget mau menentukan kiri atau kanan. Gini loh Pak Iwan, saya ada uang 100.000 ya. Terus kemudian saya dengar ada orang yang membutuhkan. Jadi saya rencana mau kasih uang ke orang itu 100.000. Cuma nih, kira-kira Tuhan akan balikin jadi 200.000 nggak? Kan gini loh Pak Iwan, bukan apa-apa. Kan Tuhan ngelihat nih, Lause Aban baik, udah nolong orang, kasih 100.000. Terus Oh ya udah. Kita berpikir bahwa Tuhan akan kasih kita 200.000 gitu. Benar. Mungkin nggak gitu, sih? Nggak benar Lause. Kok nggak benar? Jadi gini, apa yang kita punya itu semuanya itu kan milik Tuhan. Oke. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang kalau kita memberi kepada Tuhan mengharapkan tuh kita dapat imbalan yang berlipat ganda. Jadi itu udah pasti nggak benar itu. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu, Lause. Aduh, untung ada Pak Iwan ngingetin saya. Kalau nggak saya udah berpikir, waduh kasih dikit, Tuhan kasih banyak nih. Iya. Makasih ya Pak Iwan ya, Sama-sama, udah bantu Lause. pencerahannya ya. Bye. Anak-anak, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Lukas 6. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Perjanjian Baru. Lukas 6 ayat 38. Sekali lagi Lause bacakan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sekali lagi Lause bacakan untuk kalian ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Anak-anak tahu apa inti dari ayat hafalan kita hari ini? Berilah, kamu akan diberi. Apakah kita hanya sekedar memberi uang kepada Tuhan melalui persembahan kita? Enggak. Kita harus memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik itu uang, baik itu bakat kita, baik itu kepintaran kita, ataupun waktu yang Tuhan sudah sediakan dan berikan kepada kita, itu semuanya kita harus berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada suatu takaran, alat ukuran yang digunakan itu akan dipadatkan, dan semuanya yang tumpah daripada ukuran itu akan kemana? Akan jatuh ke dalam ribaan kita. Anak-anak tahu apa itu ribaan? Ribaan itu adalah ke dalam pangkuan kita. Anak-anak tahu bahwa artinya apa? Ketika kita memberi, dan Tuhan akan memberi kembali kepada kita, sampai takaran yang kita miliki itu akan tumpah semua berkat-berkatnya sampai ke dalam pangkuan kita. Jadi jangan pernah sekalipun kita memberi kepada Tuhan dan mengharapkan balasan yang lebih besar. Karena Tuhan punya rencananya sendiri. Kita harus memberi dengan segenap apa yang bisa kita berikan. Dan Tuhan akan memberi kepada kita sehingga semuanya akan tumpah. Anak-anak bayangkan ketika Tuhan mencurahkan berkat itu sampai tumpah ke dalam alat kita itu, dalam satu tempat ukuran kita itu. Sangat banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi Lause Aban ingatkan kalian, ketika kita memberi, berilah dengan sungguh-sungguh, bukan mengharapkan balas jasa daripada Tuhan.
Karena Tuhan punya rencananya sendiri dan Dia akan mengatur semua berkat-berkat yang dicurahkan kepada kita. Sekali lagi kita baca ayat hafalan ini bersama-sama. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Anak-anak, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, masih pada ingat nggak tema kita 3 bulan yang besar, temanya apa? Betul, tema kita selama 3 bulan adalah mengenai karakter love, mengenai karakter kasih. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang lebih spesifik khusus untuk hari Minggu ini, dengan tema milikku untuk Tuhan. Adik-adik dengar ya, milikku untuk Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Dan Lause akan bacakan untuk kalian. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Ayat ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak-anak, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang perempuan Sunem.
Sebelum Lause Aban masuk ke dalam cerita lebih lanjut lagi, tadi kita sudah melihat drama yang dimainkan oleh Lause Aban dan Pak Iwan. Kadang-kadang banyak di antara kita yang suka berpikir, seandainya saya kasih Tuhan 100, Tuhan bisa kasih saya 200. Kenapa? Tuhan tahu saya baik kok. Jadi saya kasih Tuhan aja lah 100. Dan kita dalam tanda kutip suka memancing Tuhan. Suka dalam tanda kutip berpikir Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat kepada kita. Sehingga kadang kita berpikir, kasih banyakkan dikit, nanti Tuhan kasih lebih banyak lagi kepada saya. Apakah benar seperti itu anak-anak? Apakah memang Tuhan yang Maha Kuasa mengharapkan kita memberi dan Dia akan beri lagi kepada kita? Lause mau cerita pengalaman hidup Lause. Lause bisa berdiri di depan saat ini. Semalam ketika Lause mempersiapkan untuk pelayanan ini, istri Lause Lucy mengatakan demikian. Ban, firman Tuhannya tentang apa? Milikku untuk Tuhan ini, pusing nih mau bawa ceritanya mengenai apa, bingung intinya mengenai apa. Adik-adik tahu apa yang dikatakan oleh Lause Lucy? Lause Lucy mengatakan seperti ini. Kok pusing? Kan pengalaman Lause Aban banyak. Ceritain aja semua pengalaman Lause Aban sama anak-anak. Bahwa Tuhan sudah menjaga Lause Aban sampai sekarang ini seperti apa. Ceritain aja semua pengalamannya kepada anak-anak seperti itu. Saat itu juga Lause berpikir, iya ya, cerita tentang pengalaman Lause Aban aja. Ketika Lause Aban belum menikah, belum memiliki anak, pada waktu itu Lause Aban pelayanan pemuda. Pemuda karena Lause Aban juga sekarang sudah di gereja Metodis, waktu itu Lause Aban juga pelayanannya di gereja Metodis juga. Pada waktu itu kami pemuda, ada suatu organisasi pemuda namanya P3MI, Persekutuan Pemuda Pemudi Metodis Indonesia. Adik-adik tahu, kami itu punya suatu organisasi dan kami itu juga punya suatu uang kas. Uang kas itu ya sebutannya uang yang disiapkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan dan apapun juga. Pada waktu zamannya Lause Aban pelayanan, zaman Lause Lucy pelayanan, dan juga pada waktu itu juga ada Lause Joyce juga ikut pelayanan di dalam Lause pelayanan punya gitu loh. Kami itu tidak mempunyai uang sama sekali. Uang kas yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kami, ongkos kami ke sana, ongkos kami ke sini, pelayanan. Karena pada waktu itu Lause Aban pergi ke Bandung, kadang pergi ke Surabaya, kadang pergi ke Medan dan lain sebagainya. Semua itu perlu ongkos dan itu semua perlu uang. Dan uangnya itu biasanya ngambil dari mana? Dari kas. Tapi kas kita nggak cukup untuk seperti itu. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Dan ketika rapat pengurus, salah satu idenya adalah apa? Cari dana. Dananya carinya gimana? Nyanyi. Nyanyinya itu gimana? Ngamen. Ngamennya di mana? Di gereja-gereja. Jadi itu pernah tuh suatu saat itu Lause Aban dengan teman-teman Lause Aban itu kita bawa gitar tuh. Walaupun Lause Aban gak bisa main gitar, walaupun Lause Aban suaranya fales, ada teman Lause Aban yang bisa main gitar dan ada teman Lause Aban yang suaranya bagus. Kita tuh nyanyi di gereja. Sudah nyanyi di depan mimbar seperti itu, kita turun, terus kemudian kita bawain kantong. Sebelum kita bawain kantong, sebelum kita nyanyi, kita bilang bahwa kami akan mengadakan pelayanan ke Medan, pelayanan kemana, dan uang kami nggak ada. Jadi tujuan kami ke sini adalah untuk minta bantuan dana. Setelah kita nyanyi, kita turun, kita kelilingin amplop dan lain sebagainya. Kita dapat uang dari sana. Adik-adik, pernah nggak Lause Aban dengan teman-teman Lause Aban berpikir berapa banyak duit yang akan kami dapat? Nggak sekalipun terpikir di dalam pikiran kami
bahwa kami akan dapat duit berapa banyak. Enggak. Kami cuma berpikir apa? Tuhan tolong. Jadi ketika kami mulai ngamen, cari uang dan lain sebagainya, anak-anak tahu apa yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa mencukupkan semua. Dan seperti ayat hafalan kita Lukas 6 ayat 38 tadi, bahkan sampai tumpah dengan takaran yang sudah kami siapkan. Seandainya pada waktu itu kami menghitung uang ya, kami mau ke Medan biayanya mungkin sekitar 2 juta. Ketika kami ngamen ke beberapa gereja dan tempat-tempat yang lain, kami bisa dapat sampai 3 juta. Tuhan cukupkan, bahkan lebih daripada itu Tuhan cukupkan. Tidak pernah sekalipun kami berpikir bahwa Tuhan akan membuat itu melimpah. Kami cuma berpikir apa? Bagian kami, waktu kami, talenta kami, pikiran kami, itu semuanya untuk Tuhan. Dan biar Tuhan yang akan mencukupkan sesuai dengan waktu dan rencana Dia. Anak-anak, perempuan Sunem tadi adalah seorang perempuan yang juga percaya kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Perempuan Sunem itu udah tahu ternyata bahwa Elisa itu adalah abdi Allah. Dan perempuan Sunem ini juga tahu bahwa Elisa itu diberkati oleh Tuhan. Dan adik-adik tahu, perempuan Sunem ini juga mengenal dan percaya kepada Tuhan. Pertanyaan simpel adik-adik. Apakah ketika dia berencana berbicara kepada suaminya untuk membuat suatu tempat di atas, di ruangan, disiapkan tempat tidur, meja, tempat minum, kandil dan lain sebagainya, apakah dia pernah berpikir bahwa setelah kita siapkan nanti siapa tahu Tuhan kasih banyak berkat untuk kita? Enggak. Dia tidak pernah sekalipun berpikir seperti itu. Dia cuma berkata kepada suaminya. Di ayat yang ke-10 dia mengatakan demikian. "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Ada nggak kelanjutan di dalam ayat berikutnya bahwa siapa tahu kalau kita sudah lakukan seperti itu Tuhan akan kasih kita lebih banyak lagi? Ada nggak? Tidak ada adik-adik. Ada juga nggak dia ngomong sama si Elisa atau sama suaminya atau apa-apa, "Tuhan kalau gue udah kasih ini, lu kasih gue anak ya Tuhan," karena dia sudah tua, suaminya juga sudah tua dan dia belum punya anak. Ada nggak? Nggak ada adik-adik. Nggak ada satupun di dalam ayat firman Tuhan itu mengatakan seperti itu. Jadi benar-benar dia lakukan apa? Dia berikan milik dia kepada Tuhan melalui abdi Allah yang kudus, yaitu Nabi Elisa. Dia siapkan tempat di ruangan atas, tempat tidur, dengan berikan semua yang dia bisa berikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia siapkan semuanya, Nabi Elisa masuk dan tinggal di sana. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Kita baca bersama-sama. Di ayat yang ke-15, Nabi Elisa berkata apa? "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ayat 16. "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Hebat gak Tuhan kita? Tapi perempuan Sunem itu mengatakan apa? "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Tapi Tuhan menggenapi janjinya enggak? 17 kita baca.
Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Adik-adik, milikku untuk Tuhan. Tuhan yang mengatur. Berapa besar Tuhan akan mengembalikan atau memberikan berkat itu kepada kita, Tuhan yang mengatur, bukan hak kita. Mungkin Tuhan akan mengembalikan lebih besar. Mungkin Tuhan juga tidak mengembalikan lebih besar. Mungkin Tuhan sama sekali tidak mengembalikan apapun juga. Itu adalah rencana Tuhan. Apa yang Laos Aban punya saat ini? Kacamata, jam tangan, baju, celana, semuanya yang Laos Aban punya saat ini, itu adalah milik Tuhan. Dan semuanya ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan semuanya ini harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bibir Laos Aban, mulut Laos Aban, pikiran Laos Aban, punya Tuhan gak? Punya Tuhan. Pakai untuk apa mulut bibirnya? Mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang kotor, mengatakan hal-hal yang jelek. Enggak dong. Laos Aban pakai mulutnya Laos Aban untuk apa? Memberitakan firman Tuhan kepada kalian semua. Otaknya Laos Aban, pikirannya Laos Aban pakai untuk apa? Berpikir yang jelek-jelek dan lain sebagainya. Enggak. Berpikir untuk apa? Berpikir bagaimana pelayanan Laos Aban bisa menjadi berkat untuk anak-anak semua. Jadi apa yang anak-anak bisa lakukan? Jangan berpikir bahwa anak-anak masih kecil. Aduh Laos, saya masih kecil, saya nggak punya uang. Enggak. Milikku untuk Tuhan. Bukan hanya uang. Ingat itu. Tapi waktu kita, pikiran kita, mulut kita, itu semua milik Tuhan. Dan itu kita semua kembalikan kepada Tuhan. Salah satu contoh adalah apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah setiap minggu adik-adik masih rutin ibadah sekolah minggu? Atau ada yang sudah, aduh enggak waktunya enggak cukup. Kok waktunya enggak cukup? Ngapain? Entarlah nontonnya, entahlah ibadahnya. Jadi waktunya kurang. Untuk apa kurangnya? Karena main game. Itu salah adik-adik. Pikirannya, aduh nantilah baca Alkitab. Males, ngantuk, aduh ngantuk banget. Terus pikirannya dipakai untuk apa? Untuk main game. Salah semua itu adik-adik. Milikku untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Seperti Laos Aban, pengalaman hidup, pelayanannya, semuanya untuk Tuhan. Pernah nggak Laos Aban berpikir bisa jadi seperti sekarang ini? Enggak. Laos cuma berpikir Laos Aban ada di dunia ini, diciptakan oleh Tuhan, diberi nafas kehidupan. Ada yang harus Laos Aban kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya adalah melayani Tuhan di sekolah minggu ini. Bagaimana dengan kalian? Apa yang bisa kalian berikan kepada Tuhan? Milik kalian apa yang bisa kalian berikan untuk Tuhan? Mari sama-sama. Kalian punya waktu. Sediakan waktu kalian untuk membaca Alkitab. Sediakan waktu kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalian punya mulut, pakai mulut kalian untuk memberkati orang-orang melalui apa? Melalui doa-doa kalian. Bukan mengeluarkan kata-kata kotor. Pakai pikiran kalian untuk apa? Berpikir apa yang bisa kalian lakukan untuk melayani Tuhan. Ingat, milik kalian, milik Laos Aban, bukan milik kita. Tetapi milik kita adalah milik Tuhan. Dan kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami dapat mempergunakan apa yang menjadi milik kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Waktu kami, hati kami, pikiran kami, bahkan kalau kami sudah memiliki uang, kami gunakan uang kami juga untuk pelayanan-Mu Bapa. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini, yang sedang bertumbuh ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti maksud dan tujuan hidup kami yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Memberikan dengan tulus itu hanya bisa kita lakukan kalau kita ada kasih di dalam hati kita, ya. Lalu yakin kalian dari sejak masih kecil pun kalian bisa lakukan loh, memberikan dengan tulus dan senang hati. Oke, nah sekarang kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian udah siapkan kotak persembahan dan uang persembahan, dan kita sambil menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dan mendengar firman-Mu dengan mengajarkan kami memberikan dengan tulus. Saat ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Ajari kami Tuhan, dari sejak kami usia muda ini sudah bisa belajar memberikan dengan tulus dan dengan rela. Dan biarlah kami bisa tidak hanya memberikan materi, kami akan memberikan apa yang terbaik kami miliki hanya untuk memuliakan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan sejak kami masih kecil, ajarilah kami terus bisa memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumumannya untuk anak-anak semua bahwa minggu depan tema ibadah online sekolah minggu juga tidak kalah bagusnya hari untuk kalian datang, yaitu mengasihi saudara. Ya, kita belajar juga bagaimana Tuhan menghendaki kita mengasihi saudara kita. Jangan lupa ya, setiap kali ikut ibadah online kalian isi form absen di Google Form yang linknya sudah di-share sama Lause di kelas masing-masing ya. Nah, terima kasih juga ya buat papa mama yang sudah membantu anak-anak kelas kecil untuk isi absen. Untuk apa kita isi absen? Ingat, itu untuk dicatat. Untuk poin reward di akhir tahun. Ada apa ya di akhir tahun? Nanti kalian tunggu ya. Ada yang sesuatu yang kalian pasti suka. Oke? Nah, tidak terasa kita sekarang udah di akhir ibadah sekolah minggu ini. Dan maksud yakin sekali ya, kalian tetap semangat ya, diberkati dengan pujian firman Tuhan setiap minggu. Nah, sekarang kita bangun berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapak terima kasih, dan kita akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak terima
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah selesai ya ibadah sekolah minggu online hari ini. Kalian tetap semangat dan Tuhan berkati. Bye-bye. See you next week.